Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaya Kreatif. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan kolam dalam satu indukan di segmen pemijahan. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan, jadi di sini teman-teman semua yang belum membuat kolam, saya rekomendasikan supaya nanti teman-teman membuatnya tidak salah ya. Jadi saya saya gambar di papan tulis, nanti teman-teman silakan dicontoh. Mengapa saya menggambar ini di papan tulis teman-teman ya, tidak menyuting langsung video kolamnya, karena tujuan saya adalah supaya teman-teman itu bisa lebih fokus teman-teman, jadi bisa lebih menangkap apa yang saya terangkan. Seperti itu maksud saya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Dalam satu indukan ya, dalam satu indukan 1 kilo, itu bisa menghasilkan bibit itu ya 40.000 sampai 60.000. Jadi itu bisa kurang ya, ini bisa kurang juga bisa lebih teman-teman ya. Jadi ini bukan angka yang pasti, ini hanya perkiraan saja. Bisa mencapai 80, bisa juga 20 atau 30. Jadi nggak ada kepastian di situ teman-teman. Makanya dari situ kita harus menyiapkan kolam yang memang kira-kira cukup untuk memadai apabila nanti ada penatasan bibit yang lebih banyak dari perkiraan. Seperti itu teman-teman ya. Dan penataan kolam pun kita harus benar-benar menata kolamnya supaya nanti kita kalau merawat bibitnya itu tidak kesulitan teman-teman ya. Tapi untuk masalah desain-desain untuk kolam itu nanti kita jelaskan di video berikutnya. Ini di sini saya untuk menjelaskan kebutuhan kolamnya saja dulu teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kita kalau membuat kolam untuk satu indukan itu seperti ini. Kolam teman-teman ya, misalkan ini kolam, sini kolam, sini kolam. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dalam satu indukan itu kita membutuhkan kolam pendederan. Kolam pendederan 4 biji kolam teman-teman ya. 4 biji kolam insya Allah sudah cukup, dengan panjang 4,5 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dengan kemiringan di dalam lokasi kolamnya ya, di dalam dasar kolamnya dengan kemiringan 10 cm. Usahakan kalau kita nanti membuat kolamnya itu air jangan sampai menggenang di tengah ataupun di ujung kolam. Usahakan tepat habis di pembuangan airnya teman-teman, supaya kita nanti kalau misalkan mengambil bibitnya itu lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini untuk kolam pendederan ini saja. Jadi tambah lagi 1 kolam untuk kolam pemijahan. Nah, jadi total semua kolam yaitu 5 biji kolam ya teman ya. Jadi semuanya total 5, yang 1 untuk pemijahan, yang 4 itu untuk pendederan. Nah, yang 1 ini untuk ukurannya cukup dengan 1 meter, panjangnya pakai 3 meter. Nah, fungsinya kenapa dia kok dibuat lebih kecil? Nah, dia hanya untuk menjodohkan 1 induk jantan betina dan 1 induk jantan, 1 induk betina dan 1 induk jantan ya teman-teman ya. Jadi kita nanti kalau ngasih kakabannya di dasar kolamnya ini itu lebih mudah teman-teman dibandingkan kolam yang besar-besar seperti ini.
Jadi jangan kita mijah langsung di kolam yang sebesar-besar seperti ini, nanti kita repot untuk ngambil induknya, kita repot, nanti kita untuk menyiapkan icuknya juga kita repot, nanti dia telurnya itu bisa bercacaran teman-teman. Tapi kalau kita memijahnya itu di kolam yang agak sempit, itu nanti telurnya itu nggak kemana-mana, semua itu bisa terkondisikan oleh icuk tersebut teman-teman ya. Kalau bisa itu dasarannya penuh dengan icuk teman-teman. Jadi ketika nanti icuk ini kita pindah ke pendederan, kolam pendederan ini, itu semuanya bisa rapi teman-teman ya, gitu. Lalu selanjutnya, apa fungsinya kita memisahkan kolam pemijahan dengan kolam pendederan? Jadi enggak kita samakan langsung, misalkan kita memijahkan langsung di kolam pendederan, nanti langsung kita besarkan di situ, kita rawat di situ, tidak teman-teman. Jadi kita lihat dulu perkembangan telur di sini ya. Ini untuk memijahkan secara alami. Yang saya maksud adalah pemijahan secara alami, supaya nanti kita lebih enak kontrolnya. Oh, kira-kira ini telur tidak bonor, berarti nanti kita pindahkan 4 icuk tersebut di setiap satu kolamnya teman-teman ya. Kalau misalkan telurnya nggak terlalu banyak ya mungkin kita pakai cuman 2 kolam. Kalau telurnya banyak ya kita pakai semua, seperti itu teman-teman. Nah, manfaat lebihnya menggunakan sistem yang seperti ini, itu nanti kita itu tidak cepat terserang oleh lumut teman-teman ya, karena pemijahan itu rawan sekali dengan serangan lumut kalau ikannya masih kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi di waktu kita memijahkan, kita sudah bisa langsung menyiapkan air kolam di sini. Nah, kita langsung siapkan air kolam di sini. Sini kita siapkan air kolamnya, sudah siap. Nanti telurnya ini bagus, tidak banyak yang bonor, lalu langsung kita pindahkan ke kolam pendederannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah dengan cara yang seperti itu, bibit teman-teman semua bisa diberi kesehatan dan kelancaran dalam merawatnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.